Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan kami program. Hari ini kami akan membahas topik mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan yang efektif. Sebelum kami memulai pembahasan kami, saya mau memperkenalkan tim kami dulu. Saya sendiri Mang Arbang, ada teman saya Bapak Antoni, ada juga teman saya Bapak Basten, ada juga Bapak Michael, dan ada juga Pak Denny. Nah, tentunya dihadapkan kepada problematika. Kadang diperhadapkan dengan permasalahan yang banyak timbul, dan kemudian mereka itu dituntut untuk mengalokasikan waktu, dituntut untuk mengumpulkan data, dan juga mereka dituntut untuk mengambil keputusan yang efektif. Dan yang lebih penting lagi, seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan perlu diketahui, keputusan yang diambil itu adalah tentunya harus efektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan fakta. Nah, apa sih sebenarnya pengambilan keputusan itu? Bagaimana sih cara mengambil keputusan yang efektif? Dan apa yang perlu diperhatikan di dalam mengambil sebuah keputusan yang efektif? Nah, kali ini saya mau tanya teman saya dulu nih, Pak Basten ya Pak ya. Bagaimana nih Pak menurut Bapak hakikat pengambil keputusan itu? Boleh dijelaskan Pak? Hakikat pengambilan keputusan. Nah, hakikat itu adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta dan data-data penentuan yang matang dan alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat. Nah, di sini hakikat apa? Pertama, proses pengambilan keputusannya itu tidak dilakukan secara kebetulan. Oke. Lalu didasarkan pada sistematika. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bagaimana hakikat pengambilan keputusan. Nah, saya mau tahu nih, bagaimana nih dasar-dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif itu. Nah, saya mau tanya dulu sama teman saya, bagaimana nih Pak Antoni, bagaimana dasar pengambilan keputusan efektif? Apa yang harus kita lihat? Apa yang harus dipertimbangkan? Nah, bagaimana nih menurut Bapak? Coba dijelaskan. Dasar pengambilan keputusan itu beda tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin, dan dasar yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan bisa seperti pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan. Biasanya itu pengambilan keputusan ini dia lebih bersifat subjektif. Karena dia bersifat subjektif, maka keputusan yang diambil itu akan sangat gampang dipengaruhi, gampang mendapatkan sugesti. Namun untuk keputusan ini bisa berlangsung sehingga biasa dasar pengambilan keputusan lebih cocok ya untuk mengambil keputusan yang bersifat kemanusiaan. Nah, yang kedua itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik sebenarnya kita ya. Ya, benar. Jadi seorang pemimpin yang memiliki pengalaman cukup akan memiliki pengetahuan praktis dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk yang pengambilan keputusan berdasarkan fakta, berarti pengambilan keputusan berdasarkan data-data, informasi. Dasar pengambilan keputusan ini biasanya lebih dapat dipercaya karena memiliki sumber yang sangat kuat, karena berdasarkan informasi dan data-data yang relevan. Keputusan yang diambil itu akan tidak mencurigakan. Itu untuk yang dasar pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang berikutnya yang keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Wewenang itu biasanya dasar ini lebih banyak digunakan oleh orang yang memiliki jabatan terhadap orang yang memiliki jabatan lebih rendah, bisa antara pimpinan dengan bawahannya. Nah, pengambilan keputusan ini biasanya sih hanya saja untuk pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah kejelasan dari masalahnya.
Kemudian kedua adalah orientasi tujuannya seperti apa. Kemudian pengetahuan alternatifnya, referensi yang jelas, sama hasil yang pasti. Saya mau tanya nih Pak Basten ya, bagaimana Pak jenis-jenis atau apa jenis-jenis keputusan dalam suatu organisasi? Nah, boleh dijelaskan Pak Basten bagaimana? Baik Pak Magelang. Ya. Nah, untuk masalah jenis, sebelum kita bahas jenis-jenis satu saja, begini, kita harus tahu apa saja yang mempengaruhi jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, yang mempengaruhi itu yang pertama, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut. Oke. Lalu yang kedua, bagian organisasi mana yang perlu dilibatkan dalam mengambil keputusan ini. Yang ketiga, yang ketiga, bagian organisasi mana keputusan ini perlu difokuskan. Oke. Nah, atas tiga dasar ini, keputusan itu nanti terbagi menjadi dua. Pertama yaitu keputusan rutin dan yang kedua adalah yang tidak rutin. Nah, kalau yang untuk rutin, dari namanya kita sudah mengetahui rutin, berarti sifatnya itu berkala, berulang-ulang. Nah, jadi keputusan itu bersifatnya berulang-ulang dan biasanya dikendalikan oleh pengendalinya langsung. Nah, yang kedua itu sifatnya tidak rutin. Yang tidak rutin itu biasa diambil pada ada kondisi khusus yang mendadak. Nah, jadi pas kondisi mendadak itu baru kita mengambil keputusan. Oh, iya Pak ya. Oke, Pak Basten, berarti saya boleh simpulkan ya Pak ya. Berarti jenis keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam satu organisasi itu berarti tadi ada dua ya Pak ya. Yang pertama itu seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan bisa dikatakan dengan jenis keputusan yang sifatnya rutin ya. Yang sifatnya rutin dan kemudian keputusan yang sifatnya tidak rutin. Seperti itu ya Pak Basten ya. Oke, terima kasih Pak Basten. Nah, saya mau menyapa teman saya dulu nih. Pak Michael, apa kabar Pak Michael? Pak Michael, saya mau tanya ya Pak ya. Tadi seperti Pak Basten sudah ngomong bagaimana jenis-jenis keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin yang keputusan efektif yang diambil oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Saya mau tahu Pak, bagaimana tahapan-tahapan yang akan ditempuh atau yang akan diambil oleh seorang pemimpin di dalam memutuskan suatu keputusan. Pak, boleh Pak dijelaskan dulu Pak, bagaimana keputusan-keputusan atau bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan yang efektif? Selamat malam Bung, salam sehat selalu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, kalau kita bicara mengenai tahap pengambilan keputusan, ini suatu hal yang perlu untuk kita dalami lebih lanjut bahwa dalam mengambil keputusan, hal yang harus diperhatikan adalah mengenai masalah itu sendiri, apakah itu masalah yang sederhana atau kompleks. Serta kedua adalah bagaimana masalah tersebut dari sisi jelas atau tidak penyebabnya. Oke, kalau kita bicara mengenai masalah sederhana dan kompleks dalam tahap pengambilan keputusan, ini yang harus kita lihat. Jadi suatu masalah dikatakan sederhana ketika masalah tersebut sifatnya adalah lebih kepada karakternya kecil, kemudian masalah itu seringkali pemecahannya itu lebih mudah untuk dilakukan dan seringkali tidak memerlukan metode-metode khusus. Nah, beda halnya dengan masalah yang kompleks. Dalam masalah yang kompleks, kita akan selalu bicara mengenai satu masalah yang besar, kemudian masalah itu pastinya tidak mungkin berdiri sendiri. Dan tentu saja pemecahannya akan butuh usaha ekstra. Nah, ini yang biasanya memerlukan satu kerjasama dari pimpinan dan staf. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, pemecahan masalah besar memang demikian halnya. Kita butuh satu koordinasi dan kerjasama yang ekstra untuk memecahkannya. Disinilah peran pemimpin akan benar-benar teruji. Nah,
Kalau kedua, dalam tahap pengambilan keputusan, kita juga akan selalu melihat masalah tersebut jelas atau tidak jelas penyebabnya. Dikatakan jelas penyebabnya adalah ketika masalah tersebut cenderung sifatnya rutin, sehingga dalam pemecahannya pun lebih bisa dilakukan dengan metode-metode yang terstandarisasi atau dapat dibakukan. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak jelas penyebabnya, seringkali faktor penyebabnya tidak jelas, dan umumnya masalah-masalah ini membutuhkan metode khusus, serta analisa daya cipta dan pertimbangan yang benar-benar penting untuk dipikirkan oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, untuk masalah-masalah yang tidak jelas ini, seorang pemimpin benar-benar diuji untuk bagaimana dia bisa memecahkan dan menggunakan daya analisa pikirannya. Nah, dua hal ini yang harus diperhatikan ketika kita dalam tahap pengambilan keputusan. Karena dua hal ini yang akan menentukan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan nantinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tahap pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya kepada Bapak Michael. Tetap salam sehat, Pak. Setelah tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin di dalam suatu organisasi, di dalam menentukan suatu keputusan yang efektif, pasti seorang pemimpin itu juga di dalam mengambil keputusan itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dia di dalam mengambil keputusan. Nah, saya mau tanya dulu nih Pak, saya mau sapa teman saya dulu nih, Pak Denny yang ada di Tangerang. Halo, selamat malam Pak Denny. Saya mau tanya nih Pak, tadi saya sudah bahas bersama Pak Artoni, bersama Pak Basten, dan juga bersama Pak Michael. Tadi Pak, mereka sudah menjelaskan bagaimana hakikat keputusan yang efektif itu, dasar pengambilan keputusan bagaimana, jenis-jenis keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu seperti apa, tahapan-tahapan yang dilalui seperti apa. Nah, Pak Denny, saya mau tahu nih Pak Denny, bagaimana faktor atau apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seorang pemimpin di dalam menetapkan sebuah keputusan yang efektif? Boleh Pak Denny jelaskan Pak? Selamat malam. Berikut faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai individu. Kedua, kepribadian. Ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Faktor nilai individu yang pertama, merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam sejak kecil melalui proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan, individu bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. Faktor kepribadian, keputusan diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat adalah, yang pertama, ideologi versus kekuasaan. Kedua, emosional versus objektivitas. Beberapa pengambilan keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu, yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambilan keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Faktor kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan harus mampu membedakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko. Kemampuan membedakan ketidakpastian dan situasi risiko akan dibutuhkan karena keputusan berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Denny yang sudah memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang pemimpin di dalam mengambil suatu keputusan yang efektif. Jadi teman-teman semua, Pak Taufan, di sini saya mencoba menyimpulkan bagaimana atau apa yang harus dilakukan seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan yang efektif.
Jadi teman-teman, saya mau mencoba untuk menyimpulkan setelah kita tadi mendengarkan bagaimana pemaparan-pemaparan atau informasi-informasi yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Ada Pak Basten, ada Pak Artoni, ada Pak Michael, dan juga Pak Denny, di mana tadi mereka sudah menjelaskan apa itu hakikat, dasarnya apa, jenis keputusan organisasi yang diambil apa, tahapannya apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, saya mau coba simpulkan bahwa seorang pemimpin di dalam pengambilan keputusan yang efektif harus memperhatikan berbagai aspek seperti situasi dan kondisi melalui tahapan-tahapan secara sistematis serta memperhatikan alternatif atas resiko ketidakpastian. Dengan keputusan yang efektif akan tercermin adanya peningkatan kinerja, semangat, kreativitas dari orang-orang yang dipimpin akan semakin bertambah seiring adanya pengambilan keputusan yang efektif. Oke, demikian pembahasan dari kami tentang bagaimana seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan yang efektif. Terima kasih, salam sehat.